Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 26 April 2021, hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta tadi, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan tentang pekerjaan sehari-hari seorang gembala. Bagi orang-orang Yahudi, menggembalakan domba adalah pekerjaan yang sangat familiar. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh pria, tetapi wanita juga, termasuk anak-anak laki-laki maupun perempuan. Nah, rutinitas pekerjaan gembala itu memasuki kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat dari tempat lain. Lalu ia membawa kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Ia harus melindungi kawanan domba itu dari penyamun dan serigala. Kemudian pada malam hari, ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan ini dan keterangan yang diberikannya, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala bagi seluruh bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain, yakni bagi domba-domba yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah gembala yang baik, melebihi gembala terbaik yang ada di dunia ini. Gembala yang sejati datang dengan menawarkan kasih-Nya bagi kita. Dia menawarkan relasi yang sangat indah. Relasi yang dia miliki dengan Bapanya sekarang diberikannya kepada kita. Nah, seorang gembala baik duniawi memang selalu mengawasi dan memperhatikan kemana domba-dombanya pergi. Namun sangat kecil kemungkinan bila ada seekor serigala atau semacamnya datang, gembala itu mau berkorban dan menggantikan domba-domba itu untuk dibunuh dan diterkam. Saudara saya terkasih, Yesus dalam warta hari ini mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Pintu pada sebuah rumah berfungsi sebagai akses keluar masuk. Jika tidak melalui pintu, maka itu merupakan tindakan yang tidak wajar. Cara seperti ini hanya biasa dilakukan oleh para pencuri. Masuk rumah tanpa melalui pintu pun bisa beresiko. Misalnya, karena dalam keadaan terpaksa sang pemilik rumah melompat melalui jendela akan beresiko celaka. Bisa saja kaki atau tangannya keseleo. Nah, selain itu,
Pintu pada sebuah rumah akan memberikan rasa aman pada orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan pintu yang tertutup rapat dan terkunci, orang akan merasa aman dan bisa beristirahat dengan nyaman dalam rumah. Saudara saya terkasih, dari pengalaman akan fungsi pintu pada sebuah rumah, kita bisa memahami apa maksud Yesus mengumpamakan dirinya sebagai sebuah pintu. Jika kita melalui Yesus yang adalah pintu, kita bisa keluar dan masuk dengan aman dan tanpa kesulitan. Sebaliknya, jika kita tidak melalui pintu, tidak ada jaminan keselamatan. Bisa jadi kita justru mendapat celaka. Demikian pula dengan keluar melalui pintu Yesus, kita akan mendapatkan padang rumput sebagai sumber makanan. Dengan demikian, jika kita masuk dan keluar melalui pintu Yesus, kita akan merasa aman dan mendapati padang rumput, yakni hidup yang kekal. Itulah keselamatan bagi kita. Saudara saya terkasih, gambaran yang diungkapkan Yesus tentang dirinya sebagai pintu sangat nyata, mau menjelaskan identitas kita sebagai domba yang digembalakan Tuhan. Yesus mau mengatakan bahwa dialah pintu bagi domba-domba. Siapa saja yang masuk melalui dia akan diselamatkan. Dia datang untuk memberikan kehidupan kepada domba-domba dengan berlimpah-limpah. Ialah hidup dalam dia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah jalan masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah. Pintu untuk kita memasuki perlindungannya. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang membuatnya kita jauh dari Tuhan. Maka dari itu kita merasa aman dan nyaman karena kita bisa masuk dan keluar lewat pintu yang benar yang menuntun pada keselamatan, yakni Yesus Sang Juru Selamat yang kita percayai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi pintu masuk menuju kebahagiaan kekal. Melalui Engkau sebagai pintu, aku merasa aman dan akan dihantar kepada Bapa di sorga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.